kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Hore hore. Kali ini, hari ini, Mama ingin cerita. Pas deh kalau kita senam dulu nih. Kebiasaan. Kalau kamu gini-gini, saya jadi ikutan kayak kamu. Awas ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Sus, halo, hai, dadah dulu kita hari ini. Siap. Yang lagi nyetrika, dicabut dulu setrikannya, jangan sampai nanti gosong, ya kan? Yang lagi masak, dipastikan kompornya dimatikan atau dikecilkan dulu apinya, biar enggak gosong juga ya masakannya, Kik ya. Oke, senang sekali Mama Ira bisa ketemu lagi pada hari ini. Anak-anak Mama semua sehat? Sehat. Gimana Saya harus kemana posisinya? Ya. Sini gini posisinya. Ya. Muter aja, muter. Aduh. Beginilah kalau kami berdua bekerja gitu ya. Kayaknya untuk bikin satu episode itu bisa jumpa gitu segala macam itu. Malah tadi lebih parah, sebelum saya take ini, dia ceritanya mau ikut opening. Tapi begitu saya nyanyi terus ritmenya kemana-mana. Dudak. Sudahlah kalau gitu. Kali ini Mama Ira mau membahas tentang permissive parenting. Mari kita ngobrol bersama. Apa sih permissive parenting itu? Kenapa harus begini? Subscribe dulu sekarang sebelum lupa. Apa sih permissive parenting? Nah, kalau permissive parenting adalah pola asuh yang digunakan oleh orang tua dengan cara memberikan kebebasan pada anak. Ya, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mengeksplor apa yang dimiliki oleh sang anak, ya. Dan ini salah satu pola yang saya pakai juga. Benar nggak? Ya dong, Ai. Benar banget. Benar. Salah satu pola pengasuhan yang Mama Ira pakai untuk keempat anak-anak Mama, gitu ya. Tapi ternyata banyak juga plus dan minusnya. Kita coba ngobrol ya satu persatu ya. Kalau yang plusnya pasti mendukung anak-anak bisa lebih eksplor apa yang dia miliki, sudah pasti ya. Lalu nah ada minusnya juga. Kalau anak-anak diberikan terlalu banyak kebebasan dengan orang tua yang permissive parenting tadi, menggunakan pola asuh memberikan kebebasan tanpa batas, itu yang paling bahaya. Anak-anak akan lebih sulit terkontrolnya. Ya, mereka tidak mengerti tentang rules and regulations. Kadang-kadang kurang bisa menghormati postur, ya, secara birokrasi, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka tuh cenderung bahwa ya udah semuanya baik-baik aja gitu. Karena aku selalu bisa melakukan apapun dan aku boleh melakukan apapun, memilih apa yang aku mau gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga harus aware dengan kondisi seperti ini sebagai orang tua ya. Oke, berikutnya lagi karena tidak ada batasan yang jelas, kadang-kadang tanggung jawab anak pun semakin berkurang. Ya, ini baru awal loh ya. Ini saya coba untuk diskusikan dengan Bapak Ibu ya semuanya. Mari kita sama-sama ngebahas ya. Ada dampak-dampak apa saja ya kalau dilakukan oleh orang tua yang menggunakan pola asuh permisif tadi gitu. Kita lebih banyak teposeliro sama anak-anak ya. Kelihatannya menunjukkan kasih sayang gitu. Contohnya kayak anak Mama Ira gimana? Kayak aku misalnya gini, anak-anak kamu mau sekarang mau pilih sekolah apa misalnya gitu, memilih jurusan apa? Aku mau milih ini, oh iya boleh. Paling saya tanya, kenapa misalnya gitu. Karena aku merasa lebih berminat misalnya di kedokteran. Karena aku misalnya gini, oke boleh. Yang penting Kayla tahu ya apa yang dilakukan. Nah itu yang saya lakukan. Jadi tetap memberikan kebebasan pada anak-anak untuk memilih ya dari mulai pertemanan, persahabatan, penampilan gitu kan. Terus apalagi mata pokoknya tentang pendidikannya ya, pekerjaannya gitu. Karena buat saya mereka yang menjalani itu semua. Bukan saya yang menjalani. Jadi perlu dipastikan juga bahwa apa yang mereka pilih itu adalah yang mereka sudah tahu persis sesuai dengan kemauannya. Jadi jangan memilih karena ya atas keinginan teman mungkin atau ikut teman aja. Enggak gitu. Nah biasanya orang tua dengan menggunakan metode permisif ini mereka memberikan kebebasan dan pada akhirnya mendukung gitu. Ya, dampaknya itu tadi anak-anak jadi tanpa batas gitu. Nah kita harus tahu tuh di mana plot-plotnya. Gitu ya. Nah, berikutnya lagi, kalau orang tua yang permisif itu biasanya positifnya kita membahas tentang apapun merasa jadi teman. Bestie, ya kan? Misalnya, Mah, aku mau ngobrol dong, Mah. Soal A misalnya gitu. Apa saja masalah pribadi, masalah sekolah, masalah keuangan, masalah
nilai masalah apa gitu. Terus kita jadi teman gitu. Ada satu gray area gitu. Ada daerah wilayah abu-abu di mana pada akhirnya anak-anak itu suka mereka suka merasa keluar dari jalurnya gitu kalau mereka tuh sedang berbicara dengan orang tuanya. Ngerti nggak? Gray line. Jadi misalnya, "Ma, tahu nggak, Ma? Lupa kalau itu. Aku kesel banget sama Mama. Saya tuh kan gini, Mama entah kan lu gila dong kalau misalnya lu pikir gitu." Ngerti nggak? Jadi ada bahasa-bahasa yang kalimat-kalimatnya itu tanpa dia sadari, dia menganggap bahwa orang tua itu adalah temannya gitu. Itu yang saya bilang, that's the real. Ya beneran kadang-kadang, "Mom, you know kan," gitu kan. Kadang-kadang kalau kita bicara sama orang tua, kalau zaman kita mana berani gitu kan, "Wah, Mom, you know, Mom." Langsung. Kalau orang sekarang enggak, kita jadi teman gitu. Nggak apa-apa, justru disinilah kita membuka hati dan kesempatan kita sebagai permissive parent yang coba untuk menelaah lebih jauh apa yang menjadi keinginan anak-anak. Ya, komunikasi itu terus terjalin. Jadi anak-anak tuh lebih bisa berkata-kata dengan lebih sempurna kayaknya keinginannya dia, message-nya lebih sampai gitu. Ya, oke. Jadi menjadi teman anak. Terus biasanya kalau orang tua yang lagi-lagi seperti saya paling sering menghindari konflik dengan anak. Ini salah satu yang juga saya lakukan, menghindari konflik dengan anak-anak. Kenapa? Karena saya punya pandangan anak-anak itu setelah saya berikan kebebasan, dia paham persis, tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi daripada saya konflik sama anak-anak tanpa ada basic yang jelas, alasan utamanya apa, saya buang energi, ya kan? Akhirnya menjadi kepikiran, jadi negative side di dalam badan saya, lebih baik saya hindari konflik dengan mereka. Gitu. Itu yang juga Mama Ira lakukan kepada anak-anak, ya. Lalu berikutnya, kalau anak-anak diberikan bentuk kasih sayang dengan cara permissive parenting tadi, anak-anak itu merasakan lebih nyaman berinteraksi dengan orang tuanya. Karena sebagai teman, sahabat, teman diskusi, bahkan teman berantem, tapi habis itu pelukan, kita rangkulan gitu ya. Itu bondingnya terasa kuat gitu. Ya, rasa cinta kasih kita tuh terhadap anak kita tuh makin yang kuat banget gitu. Ya kan? Itu bagusnya gitu. Tapi itu tadi ada juga dampak-dampak positif dan negatif yang lain gitu ya. Yang negatif yaitu anak jadi sulit diatur. Karena dia udah tahu persis gitu. Oh iya, Mama udah kasih aku kebebasan, jadi aku tahu persis apa yang harus aku lakukan. Walaupun belum tentu benar. Gitu ya, itu anak-anak yang memiliki orang tua permisif ya. Lalu susah ya, sulit diatur, maunya diri sendiri apa gitu ya. Terus ada juga sebagian karena dia tidak tahu rules and regulation, tidak tahu batasan-batasan, tidak tahu yang namanya kerja keras, tidak tahu yang namanya semua itu harus dicapai dengan perjuangan dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi anak-anak yang malas, yang spoil, yang manja, anak-anak yang mohon maaf kurang juga secara akademisnya gitu ya. Jadi ada juga beberapa kelemahan-kelemahan dari permissive parenting ini ya. Untuk bersosialisasi juga kurang. Karena buat mereka adalah ya udah orang tua gue oke-oke aja, gue di kamar kayak gue di rumah, gue beli ansos kayak atau apa, ya paling ternyata ya gue datang tapi gue nggak ngerasa. Ini gayanya anak-anak ya sekarang. Untuk apa? Gue datang, gue juga nggak, nyokap gue juga nggak nyuruh gue datang. Untuk apa gitu kan? Emang harus ya datang acara keluarga misalnya gitu kan? Enggak lah, orang kemarin nyokap juga bilang nggak apa-apa kok. Nggak ada peraturan yang gue harus datang. Iya, understand. Jadi hal-hal yang menurut mereka itu diberikan karena orang tuanya memberikan kebebasan, dia untuk memilih ikut atau tidak ikut misalnya acara keluarga atau apa, mereka jadi semacam kayak tidak mengindahkan gitu. Itu juga tidak bagus ya. Itu membentuk kepribadian mereka secara pada saat mereka mestinya sebagai makhluk sosial dan perlu bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi sangat kurang sekali, termasuk empatinya juga kurang ya. Oke. Anak tidak bisa atau kurang bisa mengendalikan diri, yaitu kurang tanggung jawab kayak tadi gitu. Mereka tidak tahu batasan. Lagi-lagi orang tuanya mengiyakan aja, ya dibiarin aja segala macam. Oh dia pergi, pulang dia, oh ya nggak apa-apa. Dia pergi masukin, oh dia pergi masukin gitu. Oh dia pergi, padahal belum tentu benar gitu. Karena kita tidak berikan batasan pada mereka, dia mau pulang jam berapa terserah, ya mungkin cuma bisa ditemenin sama siapa gitu. Oh kita pergi, nggak ada perhatian. Kita sendiri juga nggak perhatian gitu. Itu yang bahaya sebetulnya. Ini berikutnya lagi, anak cenderung impulsif gitu. Jadi masa depannya juga seringkali menemukan kendala ya.
Kalau anak-anak yang kurang menghormati otoritas, ya biasanya mereka juga tidak bisa menghargai satu dengan yang lain. Masalah pertemanan, orang yang lebih tua, pimpinan dan lain sebagainya, itu juga kurang bisa dijalankan dengan baik. Ini ada pengaruhnya juga pada saat mereka nanti besar dan memilih pekerjaan. Ya, bisa menjadi anak-anak mama yang ya seperti itulah, kurang menyenangkan. Ya, oke. Dampak positifnya itu tadi, anak-anak menjadi lebih kreatif, imajinatif ya, sensitivitasnya lebih tinggi, terus inisiatifnya lebih oke gitu ya, kemandiriannya tampak lebih nyata dibandingkan teman-temannya yang lain gitu kan. Bisa juga berprestasi. Kalau mereka sudah tahu mandiri, mereka tahu apa yang harus dilakukan, mereka tahu pencapaiannya seperti apa, di depan sana aims-nya jelas gitu. Ya, anak-anak ini terpacu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Impiannya itu mereka kejar sampai mereka dapat. Itu anak-anak yang biasanya penuh cinta dan kasih sayang dari orang tua, fully support dari orang tua secara emosionalnya mereka. Biasanya mereka mau menjalankan itu dengan hati yang betul-betul 100% gitu ya. Oke, dan yang terakhir tidak kalah penting adalah yang perlu saya tekankan adalah keseimbangan pola pengasuhan anak. Jadi kalau tadi kita membahas namanya parenting permissive parenting, kita juga mengimbangi dengan pola asuh yang lain. Biasanya ada pola asuh yang lebih tegas. Jadi antara ketegasan sebagai orang tua tetap memberikan kebatasan anaknya tanpa menghambat anak-anak untuk bebas memilih apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Gitu. Kita sebagai orang tua tugasnya adalah mengarahkan, membimbing mereka ya secara on track gitu ya. Nah, tapi tetap juga memberikan pagar-pagarnya gitu. Ya, ayo kita sama-sama perbaiki dulu deh. Ya, saya perbaiki kekurangan saya sebagai ibu ya yang belum tentu sempurna buat anak-anak saya. Kita sebagai orang tua, bapak ibu sesemuanya ya, mungkin anak-anak mama ada pola pengasuhan kita yang belum tepat kepada anak-anak kita. Mari kita coba perbaiki sedikit demi sedikit. Buat apa? Buat masa depan mereka. Bukan buat kita. Kita ada regenerasinya. Tongkat estafet itu akan mereka pegang nanti. Jadi masa depan anak-anak kita tergantung di tangan mereka sendiri. Mari kita kasih mereka space untuk bergerak. Ya, kita doakan semoga semuanya baik, lancar, dan mereka senang, bahagia, sukses. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita ngobrol lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.